Kesempatan ini saya akan mewawancarai rekan sejawat Bapak Yandi. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Assalamualaikum Pak Yandi. Waalaikumsalam Bu Ari. Untuk melengkapi tugas saya di PPG dalam jabatan kategori 2, saya telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu konsentrasi belajar siswa yang rendah. Yang kedua, hubungan komunikasi antara guru, orang tua siswa dan murid yang masih kurang. Bagaimana Pak terkait dengan konsentrasi belajar siswa yang masih rendah? Apakah siswa saat ini kesulitan dalam berkonsentrasi dalam belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ari, terima kasih sudah memilih saya sebagai rekan sejawat yang akan diwawancara. Untuk permasalahan konsentrasi belajar siswa yang masih rendah, ini merupakan masalah yang bukan umum sih ya, tapi memang terjadi hampir di setiap satuan pendidikan. Konsentrasi di kelas untuk belajar itu banyak faktor yang mendukung, di antaranya kesiapan siswanya itu sendiri, kelasnya, ibu gurunya, sampai teknologi apa yang dibawa oleh guru tersebut. Karena kalau berbicara teknologi itu sekarang hampir 80% mendukung pembelajaran. Beda dengan ya disebut zaman-zaman ke belakang, ketika guru masih membawa hanya seperti ini baris spidol sama buku sumber, ya teacher center, yang mungkin konsentrasinya pun dipaksakan karena dapat kegalakan atau ketegasan. Kalau memang natural alami oleh teknologi, biasanya sih berkonsentrasi penuh karena memang ada daya dorong dari luar eksternal ke dirinya, sehingga siswa minimal menyukai aja dulu bahwa guru tersebut sama mapelnya sudah menuju pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, mengapa siswa kurang konsentrasi dalam belajar? Kalau dari alasan dari siswanya itu, lagi-lagi tidak bisa berdiri sendiri Bu Ari ya. Apalagi kita misalnya sebagai guru masih kurang sumber, apakah siswa itu pertama punya masalah berarti sekolahnya, atau memang ada masalah-masalah di keluarga atau di pribadi sendiri sehingga menimbulkan konsentrasi yang buyar di kelas. Jadi kalau pertanyaannya mengapa siswa kurang konsentrasi dalam belajar, sekali lagi banyak faktornya. Tapi yang akan kita ambil benang merahnya biasanya karena ada permasalahan yang dibawa dari rumah, seperti permasalahan orang tua atau yang ada tertentu. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru mengatasi hal tersebut agar konsentrasi siswa itu tetap terjaga saat belajar? Pengalaman saya, karena saya pun alumni PPG tahun 2018, di mana keilmuan yang dapat yang bisa diterapkan di sekolah. Lagi-lagi, memang kenapa PPG pendidikan profesi guru, jadi gurunya yang harus belajar. Ya, bagi saya pribadi siswa adalah bahan makanan, bahan adonan lah, bahan makanan yang gimana kopi meracik siswa tersebut, walaupun tidak seideal, harus seperti itu, tidak ideal penuh gitu loh, ada kekurangannya. Tapi bagi saya pribadi, siswa adalah bahan yang akan diracik oleh kita menjadi sesuatu, outputnya bagus. Nah, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi siswa? Ya tadi, kembali ke gurunya bahwa sejauh mana kita persiapan ya pra pembelajaran. Katanya kira-kira masih masih dengan teacher center dalam kelas masih berlaku nggak sih untuk zaman sekarang, di mana anak-anak pun di kelas sudah pada pegang HP ya. Masa kita lagi nerangin anak-anak pegang HP gadgetnya di luar konteks pembelajaran?
Di tangan teknologi sebenarnya kita masih agak jadul. Bagaimana konsentrasi akan timbul gitu Bu Arya. Terus yang kedua, pembelajaran berikan sedikit sentuhan-sentuhan motivasi belajar sama ice break paling ya, ice break di YouTube banyak lah yang itu apa namanya, konsentrasi yang sempat hilang beberapa detik atau beberapa jeda mungkin dengan ice break bisa kembali ya. Ketahuan anak yang kurang konsen di luar, kita abaikan dulu penyebabnya, kenapa kamu nggak bisa mengikuti ice break ini dengan baik, itu ketahuan, oh berarti nggak konsen, nggak fokus, mungkin seperti itu Bari. Terima kasih untuk hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa itu kan belum terjalin dengan baik. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan sejauh mana hubungan komunikasi antara guru dan siswa selama ini? Peran kalau dalam pendidikan yang saya tahu bahwa di pendidikan itu ada tripartit, segitiga pendidikan, di mana di atas itu guru atau sekolah, di pinggirnya itu anaknya itu ada siswa, ada orang tua. Putus saja garis segitiga yang satu, mau siswa dengan guru putusnya celaka, mau guru dengan orang tua putus celaka, apalagi orang tua dengan anaknya. Makanya controlling internal seharusnya milik orang tua, seharusnya. Nah di sini kan pertanyaannya, kenapa hubungan komunikasi antar guru itu masih kurang ya terkait pembelajaran mapel apapun. Mungkin kalau bicara di apa di Kiara, daerahnya di kabupaten lah ya, maksudnya kampung antar daerah berjauhan. Pertama, faktor komunikasi, sinyal kah, kuota kah, seperti usaha ekonomi. Kedua, rasa greget orang tua kepada anaknya, sudah sejauh mana tanggung jawab orang tua ingin tahu perkembangan anak semasa proses. Biasanya kan orang tua tahunya rapot aja. Juli ke Desember 6 bulan rapot aja. Paling dilihat-lihat udah. Tapi tidak diambil orang tua. Bahkan ada yang seperti itu Bu Ari. Jadi prosesnya mana, masukin ke sekolah, onnya nih, on progressnya, output malah kayak tadi Ibu bilang, kadang-kadang diambil aja, nggak pernah dievaluasi. Nah, tapi permasalahan on progress selama belajar itu kenapa nggak ada komunikasi guru, orang tua dan siswa. Di sini guru dan orang tua siswa, saya rasa teknologi bisa menjawab, adanya grup-grup WhatsApp ya, apa namanya, bisa kolaborasi dengan BK. Tapi kenapa masih kurang? Kembali mungkin ke faktor orang tuanya atau faktor gurunya. Tapi untuk faktor guru kayaknya sih lebih minim, karena pasti guru atau wali kelas lebih spesifik, pasti lebih menekankan, lebih mengawasi ke anak didiknya. Nah, permasalahannya lebih ke orang tua, ya, lebih ke orang tua. Ada klasifikasi orang tua. Yang pertama, memantau penuh, yang kedua memantau sebagian, yang ketiga tidak memantau. Gitu. Kemudian lalu bagaimana cara atau apa yang harus kita lakukan sebagai guru agar hubungan komunikasi kita kepada orang tua siswa dan siswa itu sendiri terkait pembelajaran ini bisa sedikit meningkat Pak? Jadi tidak ada sama sekali harapan kita sih sekali lagi tripartit pendidikan berjalan, sehingga roda pembelajaran tidak hanya dari aspek siswa, dari aspek guru. Orang tua ini yang akan berperan di 24 jam yang ada di dunia ini, waktu ini kurang lebih 8 jam atau yang boleh 10 jam di sekolah. Pertanyaannya, 24 kurang 10 itu 14 jam. Siapa yang bertanggung jawab untuk progresnya?
atau evaluasi di rumahnya kalau bukan oleh orang tuanya. Menurut saya, lagi-lagi pemanfaatan teknologi memang dulu adanya home visit. Misalnya anak itu kurang jarak masuk, tidak gairah belajar selama beberapa pertemuan, apalagi nilai hasil ulangannya jelek. Kalau memang anak tersebut diwawancara dipanggil ke diajak ngobrol sama gurunya atau wali kelas dan tidak pernah menjawab, komposit salah satu eh, solusinya. Tapi sekarang dengan WA, by telepon atau bahkan video call, kita sudah langsung bisa bertatap muka dengan orang tua, menyampaikan segala keluh kesah atau permasalahan anaknya. Tapi secara global, WA group dimaksimalkan. Seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga bisa menjawab segala permasalahan yang ada dan sekolah kita dengan antara guru, siswa, orang tua, kemudian semangat belajar siswa juga semakin meningkat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke. Demikian wawancara saya dengan Pak Yandi selaku rekan sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.